Datang orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan?" Siapa orang yang paling hebat ujian hidupnya? Siapa yang paling dahsyat cobaannya? Siapa yang paling berat hidupnya? Kata Nabi, al-anbiya, yang paling hebat ujian hidupnya para nabi. Summas solihun, setelah itu orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal, yang lebih tinggi. Yubtalal insanu ala hasabi dinihi, orang akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Maka ujian terberat, tsunami terdahsyat itu terjadi di bumi Nangro, Aceh Darussalam. Kenapa? Karena iman orang Aceh paling kuat. Datang Belanda menghajar Nusantara, lalu kedatangan Belanda itu disambut orang Aceh. Datanglah kalian, datang. Dengan kedatangan Belanda ke Aceh, muncullah orang-orang hebat. Mereka tidak akan muncul kalau tidak datang Belanda. Betul? Apanya yang betul? Dari mana Abdul Somad mengenal Panglima Polem? Dari mana Abdul Somad mengenal Cik Ditiro? Dari mana Abdul Somad mengenal Johan Pahlawan? Dari mana Abdul Somad mengenal para pahlawan? Perempuan, Cut Mutia, Cut Nyadin. Nama-nama ini muncul karena siapa? Karena Belanda. Akhirnya orang Aceh meneriakkan Allahu Akbar. Laki-laki berteriak Allahu Akbar biasa. Perempuan Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting. Tinggal terong Belanda. Datang Belanda kemari. Datang Snok Horgronye. Kata dia, orang Aceh yang meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan rumahnya demi untuk berjihad karena ingin masuk surga, itu orang gila. Itu kata Snok Horgronye. Hartanya tinggal, bininya tinggal, rumahnya tinggal demi untuk masuk surga, itu orang gila. Maka dia usulkan kepada pemerintah kolonial Belanda, bangunkan rumah sakit jiwa di Pulau Sabang untuk menangkap mujahid-mujahid, orang-orang yang rela mati karena Allah. Akhirnya mereka masukkan ke penjara. Akhirnya apa yang terjadi? Snok Horgronye mati. Allahu Akbar. Belanda-Belanda yang dulu datang mengabrak-abrik Aceh mati. Apakah pahlawan-pahlawan Aceh mati? Apakah mereka masih hidup? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Jangan kau katakan mereka mati. Al-ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Apakah mereka hidup? Hidup. Allah yang mengatakan mereka hidup. Pernah kita merasakan kehidupan mereka? Jangankan merasakan kehidupan mereka, jangankan merasakan indahnya kehidupan barzakh mereka, jangankan merasakan lezatnya nikmat hidup mereka, merasakan nikmatnya kopi mau labuh pun Abdul Somad belum bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datanglah sahabat saya menawarkan kopi. Abdul Somad, kau minum kopi? Tidak. Kuajarkan kau cara yang nikmat. Pertama, masukkan kopinya ke gelas. Setelah itu, masaknya air sampai 10 menit mendidih. Setelah itu, tuangkan. Jangan langsung diaduk. Biarkan dia berbuih sampai ke atas. Setelah itu, aduklah. Mengaduknya tidak ke kanan, tapi ke kiri. Seperti perjalanan tawaf. Nikmati. Setelah itu, biarkan dia turun. Jangan kasih gula. Setelah itu, letakkan di tepi bibir. Setelah itu, seruput. Jangan langsung telan, tahan perlahan. Habis itu ditanya, gimana rasanya, Mat? Pahit. Merasakan kopi pun Abdul Somad belum bisa, apalagi merasakan indahnya mati syahid. Betul? Hari ini Teguh Umar, Johan Pahlawan,
kuburnya di tengah hutan. Tapi orang masih ramai datang. 25 Desember 2022, hari Ahad, hari libur. Berapa orang yang datang ke sana? Penjaganya bercerita langsung, hari ini Ustadz Abdul Somad, hari ini Tengku Abdul Somad. 1000 orang datang berziarah ke makam Teku Umar Johan Pahlawan. Allahu Akbar. Ada pejabat orang kaya, hari raya Idul Fitri membuka rumahnya, memajang makanan-makanan, ditulis depan pintu open house. Satu pun orang tak mau datang. Ada orang yang makamnya di tengah hutan, belantara, naik bukit, turun ke bawah. 1000 orang datang. Allah mau menunjukkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Abdul Somad bisa datang ke tempat ini dibawa oleh orang-orang yang luar biasa. Dulu banyak nama-nama, lupa saya dah. Sekarang siapa yang bawa Ustadz? Dulu yang bawa saya Ustadz Tengku Fadil Rahmi. Sekarang yang membawa saya namanya Ustadz Nazar. Berdiri dulu Ustadz Nazar. Ibu-ibu ini mau ngeliat yang mana Ustadz Nazar? Nah, itu dia Ustadz Nazar. Ustadz Nazar ini tamat dari Gontor, tamat dari Al-Azhar Kairo. Berita yang agak mengecewakan satu, dia udah nikah. Duduk Ustadz Nazar. Kakak kelas saya, senior saya. Kapan lagi saya bisa nyuruh senior berdiri? Di Molabuh inilah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Ustadz Muhammad Fadilah, hadir bersama kita Pak Geci, lalu kemudian Imam, lalu kemudian bapak-bapak dari TNI Polri. Ini kalau saya sapa satu-satu, zuhur baru selesai, maka saya pakai jurus pamungkas, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Asa an takrahu syai'a, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kau benci sesuatu, tapi di balik kebencian itu ada hikmah yang luar biasa. Betul? Kita renung sejenak, merenungkan hikmahnya. Maka jangan ibu heran kalau ada bapak-bapak suami ibu nanti yang sedang merenung, tanya dia, abang merenung kenapa? Merenungkan tentang hikmah. Jangan direnungkan lagi bang, hikmah udah nikah. Hikmah dibalik itu semua. Apa hikmah dengan datangnya Belanda, muncul para pejuang mujahid fisabilillah? Apa hikmah dengan datangnya tsunami? Maka muncullah orang-orang soleh yang memberikan bantuan-bantuan. Muncul para dermawan, berdatangan saudara kita dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, dari Saudi Arabia, dari seluruh penjuru dunia. Ada yang tak seagama, tapi rasa kemanusiaannya. Muncullah orang-orang yang hebat. Apakah ada orang Aceh yang meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gara-gara air yang besar itu? Ananda Qori kita sekarang tsunami umurnya sudah 18 tahun. Anak kita berapa umurnya nak? 12 tahun. Berarti waktu tsunami datang beliau masih berselancar di alam maya. Bukti bahwa orang Aceh tidak putus asa untuk mendidik anak-anaknya. Mereka tetap berpegang pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menunjukkan kenapa qorinya mesti anak umur 14 tahun. Kenapa anak kecil? Orang mau labuh mau menunjukkan, hai Abdul Somad, tsunami tak membuat kami hilang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran. Masjid yang hancur berkeping, gambarnya ada, dibangun tegak berdiri. Orang-orang kaya memberikan hartanya. Rumah yang dulu rata dengan tanah, mereka tetap bersemangat membangun rumah. Mereka tidak gila, mereka tidak stres, mereka tidak depresi. Orang-orang Amerika, Eropa akan mendatangkan psikolog dan psikiater karena luka jiwa orang Aceh yang hancur berkeping.
mereka terkejut kaget melihat orang Aceh tetap sholat subuh, orang Aceh tetap sholat tahajud, orang Aceh tetap puasa Ramadan. Mereka tidak dendam dengan Allah. Mereka tahu bahwa mereka punya saudara sekarang sudah berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ghariqu syahid, orang yang meninggal karena tenggelam adalah mati syahid. Jangan habiskan air matamu untuk menangisi mereka yang sudah pergi. Kenapa? Kata Imam Al-Qusairi, orang yang meninggal itu sudah tiga, sudah melihat malaikat maut, sudah merasakan sakratul maut, dan sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita, ada yang sudah melihat malaikat maut? Ada yang sudah merasakan sakratul maut? Ada yang sudah masuk surga? STJ, status tak jelas. Tapi insya Allah kita semua masuk surga insya Allah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Ini mengenang 18 tahun, 26 Desember tahun 2004. Sekarang sudah 26 Desember tahun 2022. Masjid tegak berdiri, gambar luluh lantak hancurnya ada. Setinggi apa air itu dulu datang kemari? Air itu setinggi garis merah yang ada di tepi ruko. Kameramen, tunjukkan garis merah di atas. Itu bukan batas outside sepak bola. Itulah batas air. Full satu lantai tenggelam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyelamatkan iman dan Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apapun yang datang kemari, kita masih akan tetap kuat. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja ketika mereka berkata kami beriman? Wahum la yuftanun. Padahal iman mereka belum diuji sesuai dengan kadar ujiannya. S1 50 halaman, S2 100 halaman, S3 300 halaman. Makin tinggi keilmuan, makin berat ujian dan cobaan. Ujian diberikan dahsyat untuk orang Aceh karena memang kadar keimanan yang luar biasa. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Ini diantara ibu bapak yang di depan dengan yang di kanan. Siapa yang paling berat ujiannya? Yang di kanan, karena tendanya tembus matahari. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan selain husnuzon kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Maka kita berhusnuzon kepada Allah. Saudara kita yang sudah mendahului kita, insya Allah Allah lebih sayang kepada mereka. Tapi yang bisa bicara begitu kan, alah Ustaz Somad ngomong aja, menggerakkan lidah ceramah. Kau bisa berkata begitu kan karena bukan kau yang kena Ustaz Somad. Betul. Kalau aku yang kena, ayat ini hilang, hadis ini melayang. Mata Muhammadun, Nabi Muhammad meninggal. Umar bin Khattab mencabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sudah meninggal, ku pancung kepalanya. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang manusia, dia seorang rasul utusan Allah. Qad khalat min qabrihi rusul. Nabi-nabi sebelumnya juga meninggal. Afa immata, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali ke agama kalian yang lama? Jatuh pedang Umar bin Khattab. Lupa aku ayat itu. Umar bin Khattab yang imannya sekuat itu pun lupa dia ayat itu. Apalagi Abdul Somad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salat
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Ada kamera terbang. Jadi biar bagus nanti gambarnya nampak. Tolong kameramen kita, jangan cuman di dalam tenda, naikkan ke atas, nampakkan ini hari Abdul Somad ceramah bercabang 3 jamaahnya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, berikan saya sup iga. Sudah lama berceramah di Maulabu, jamaahnya bercabang 3. Udah habis cabang yang pertama. Ustadz tahu dari mana? Aku kan lihat jam dari tadi. Sekarang kita menghadap ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Ini bagian ini hebat. Cabang 2 ini tak ada laki-laki, perempuan semua. Siapa yang paling bisa membangkitkan semangat Abdul Somad ketika dia sedang down, jatuh, diuji? Ibu. Yang membangkitkan semangat saya ibu. Aku mau ke Mesir, Mak. Tapi gimana nanti kalau tak lulus? Kalau lulus, kata Allah, lulus. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Pulang dari Mesir mau S2 ke Maroko. Aku mau ke Maroko, Mak. Cemana nanti kalau aku tak lulus? Kalau memang sudah ditetapkan Allah kau akan berangkat ke Maroko. Pulang dari Maroko ikut tes CPNS. Saingannya ketat. Macam mana aku bisa jadi dosen nanti, Mak? Rezeki tak berpintu. Yang penting kau ikut tes. Kalau lulus, kata Allah, kau akan jadi dosen. Kalau tak lulus, kata Allah, rezeki kau di tempat yang lain. Tak akan mati kau, karena Allah sudah menjamin rezekimu. Yang membangkitkan semangat adalah ibu. Maka ketika ibu saya meninggal dunia, saya pikir dunia sudah kiamat. Tak ada lagi yang bisa membangkitkan semangat saya. Ternyata Masya Allah, hilang ibu saya, digantikan dengan ibu sampai ke ujung sana. Ini adalah mak-mak radikal semua. Mak-mak yang radikal dalam rangka membangkitkan semangat anak-anaknya. Betul? Kalau kau jadi ibu, bangkitkan semangat anak-anakmu. Kalau kau jadi istri, bangkitkan semangat suamimu. Jangan buat dia down, jatuh. Pulang dia dalam keadaan lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Laki bodoh. Bangkitkan semangatnya. Nggak apa-apa, Bang, kita makan sehari sekali, tapi jangan tiap hari ya. Mudah-mudahan besok dibukakan Allah pintu rezeki, insya Allah. Ini laki-laki yang hebat-hebat di atas ini. Ada TNI, ada Polri, ada DPD, ada Ustadz, ada Tengku, ada Abi, ada ulama. Semua laki-laki ini dilahirkan oleh perempuan. Ada yang dilahirkan bencong. Perempuan-perempuan yang luar biasa. Mana yang hebat, laki-laki ini atau perempuan? Perempuan pula katanya hebat. Abdul Somad dilahirkan oleh perempuan. Maka di kubur almarhumah mak saya tuliskan, di sini dimakamkan perempuan yang luar biasa yang sudah melahirkan Abdul Somad. Karena saya tahu saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kalau bukan karena perempuan. Kalau sudah ibu tidak ada lagi, istri. Karena istri menjaga anak saya lah, maka saya bisa tenang berceramah di Maulabu ini. Betul? Coba kalau dari pagi, siang, malam di WA-nya, ini pempes habis, ini mungkin saya ceramah, adapun pempes. Apa tuh? Aku mau pergi ke Maulabu,
Berapa jauh dari Banda Aceh? Pokoknya hampir 400 kilo. Perjalanannya gimana? Perjalanannya menelusuri tepi laut pantai barat Sumatera. Kirimkan gambar. Berapa lama pergi? Berangkat hari Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, Selasa pulang. Saya setiap bulan keluar 3 kali. Sekali keluar 3 malam. Jangan lebih 4 malam, khawatir buka cabang. Masya Allah, tabarakallah. Ini perempuan-perempuan yang solihah. Tengku Haji Fadil Rami DPD senator kita menunjukkan video tadi waktu di mobil dalam perjalanan. Lihatlah ini perempuan-perempuan pada hari Ahad pagi tanggal 26 Desember 2004. Perempuan di Maulabo keluar. Saya tidak memperhatikan karena sibuk melihat air yang tinggi, kesedihan. Perempuan keluar dalam keadaan tidak sempat menutup kepalanya karena air terkejut datang pagi-pagi mendadak. Ada yang meninggal, ada yang hanyut, rumah hancur. Tapi hari ini adakah perempuan Maulabo yang membuka rambutnya? Ada satu buka, rupanya anak laki-laki. Udah buka baju, dia kepanasan. Anak-anak yang hari ini dibawa oleh ibu mendengarkan pengajian, inilah yang akan menjadi pemimpin Nangro Aceh Darussalam. Ini yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa akan datang. Siapa yang mengajarkan mereka baca Quran? Ibunya. Siapa yang memotivasi anak masuk dayah? Ibunya. Kalau anaknya nanti lulus ke Mesir, dites oleh ikatan alumni Timur Tengah, ibu izinkan mereka ke Mesir? Awas, sudah janji. Jangan nanti anaknya lulus pas minta izin, aku mau ke Mesir, ingin seperti Tengku Muhammad Fadilah, ingin seperti Tengku Nazar, ingin seperti Tengku Fadil. Jangan kau pergi nak, nanti mak mati. Bangkitkan semangatnya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Manusia mati meninggalkan nama. Kau jadi nama yang baik atau nama yang buruk, masalah aku mati dimanapun mati, di tempat tidur pun mati, sedang mabuk pun mati, sedang sholat pun mati. Maka silakan kau pergi jauh, terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang, kau akan membangun Maulabo di masa akan datang. Siap membangkitkan semangat anak-anak kita. Ibulah tempat mengadu. Suami yang sedang kelelahan mengadunya ke istri. Anak yang sedang kecapean mengadunya ke ibu. Ibu-ibu berlapang dada menerima segalanya. Saya yakin dan percaya, kenapa Maulabo bangkit? Mengapa Nangro Aceh Darussalam bangkit? Ini karena ibu-ibu yang luar biasa. Surga di bawah tapak kaki babysitter. Dulu memang di bawah tapak kaki ibu, tapi sekarang saking banyaknya ibu membawa anaknya ke babysitter, sudah luar biasa. Bahkan kabarnya sekarang surga di bawah tapak kaki kaleng susu. Karena saking banyaknya ibu-ibu menyerahkan anaknya menyusu ke kaleng. Kecuali di Maulabo, ini ibu-ibu yang luar biasa. Tidak dikasih tenda, tidak dikasih alas karpet, duduknya bawa tikar sendiri kabarnya. Tapi mereka datang ikhlas, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang paling mencemaskan kalau buat acara di Indonesia ini adalah hujan. Apakah hari ini orang Maulabo pakai pawang? Tak ada orang Aceh percaya dukun, betul? Tak ada orang Aceh yang pakai pawang, betul? Orang Aceh keimanannya kuat, mereka bertawakal kepada Allah. Ibu-ibu ini tadi malam bertahajud, berdoa, ya Allah jangan turunkan hujan, panaskan ya Allah. Itulah maka panas betul hari ini. Saudara yang dimuliakan Allah, ibu-ibu ini doanya makbul, betul bu? Walaupun salah,
Ibu kalau ngomong walaupun salah, doanya tetap makbul. Makanya manggil anak jangan sampai salah. Sini kok setan. Jangan heran anaknya jadi tuyul, karena dipanggil setan. Coba kalau manggil, sini kok sebentar calon DPD seperti Tengku Fadil Rahmi, sini. Ibu mau anaknya jadi DPD? Enaknya jadi DPD itu, Bu, pejabat negara, rumah dinas, mobil dinas, bini dinas. Alumni Al-Azhar, LC di Kairo, ternyata pulang tidak cuma jadi ustadz. Ibu kalau disuruh pilih anaknya mau jadi ustadz penceramah macam Abdul Somad atau jadi anggota dewan? Jangan jadi ustadz, Bu. Jadi ustadz ini berat, biar aku aja. Kalau Ustadz Somad berceramah di mimbar, menggelegar, jangan pakai narkoba, jangan mabuk, jangan sakau. Begitu selesai ceramah, jumpa anak muda mabuk. Berani Abdul Somad menceramahnya anak-anak muda itu? Mana berani dia kurus. Hei anak muda, jangan kalian mabuk. Diam kau Somad, macam-macam ku cincang kepala kau. Tapi coba kalau anak ibu jadi anggota dewan, dia tidak ceramah, dia tak tabligh akbar, langsung dikeluarkannya kanon Aceh, tidak boleh pakai narkoba, ditangkap, ditembak, dihukum mati. Lebih hebat ceramah atau kanon? Lihatlah orang Aceh menjaga perasaan Abdul Somad. Halus perasaannya. Dia kalau dia bilang hebat kanon, tersinggung hati Abdul Somad. Nanti 5 menit pindah dia ke sana. Maka dia katakan yang hebat adalah siapapun yang berjuang dengan ikhlas. Silakan berjuang di masjid, silakan berjuang dengan khutbah, silakan berjuang. Apakah bisa memperjuangkan agama ini dengan seragam polisi dan tentara? Ada orang main judi, lalu kemudian saya katakan jangan main judi karena judi itu haram. Tapi ketika selesai pengajian, nampak anak muda main gaplek taruhan mie instan. Kenapa kalian main gaplek berjudi? Dia muncung Abdul Somad, tak bisa saya melawan. Tapi kalau Bapak TNI Polri ini lewat ngelihat ada orang main judi, tak perlu dia bacakan ayatnya, tak perlu dia berteriak pakai mikrofon, cukup diambilnya aja pistol besinya. Main kalian, main. Kuletupkan muncung kalian, pecahkan ginjal kalian. Ibu bangga tak melihat TNI Polri hadir tabligh akbar peringatan tsunami ke-18 ini? Saya terus terang bangga. Makanya tadi waktu saya berjalan turun dari mobil dikawal sama TNI Polri. Masya Allah, videonya sudah diupload. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.